Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat buat sahabat podcast semuanya. Jumpa lagi sama aku Rini Puspa. Di episode kali ini kita mau membahas tentang hidup. Hiduplah saat ini. Ya, apa nih ya hiduplah saat ini? Jadi kita harus fokus hidup kita saat ini. Gak usah lihat ke belakang, gak usah juga risau akan hari yang akan datang gitu. Jadi ada sebuah ceritanya seorang anak muda ya yang mendatangi rumah gurunya karena dia tuh kepikiran tentang hidupnya, apa yang harus dia lakukan untuk hidupnya gitu. Jadi dia datang ke rumah gurunya, diketuk-ketuk rumah gurunya gitu ya, manggil-manggil gurunya. Gak lama kemudian gurunya keluar, dia nanya, ada apa anakku gitu, pagi-pagi begini kamu mengganggu tidur saya, ada sesuatu yang penting kah gitu ya. Terus si anak muda tadi bilang, maaf guru, beribu-ribu maaf, saya terpaksa mengganggu tidurnya guru karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Lalu dipersilakan masuk dan tanpa menunggu lama si anak muda tadi ya, si muridnya itu memulai ceritanya. Rupanya tuh dia mimpi. Dia habis mimpi sesuatu hal yang aneh katanya. Jadi di dalam mimpinya itu dia bercerita dirinya dijemput oleh malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia bingung mau menolak, tapi sesuatu seperti memaksa dia harus pergi gitu. Jadi kayak tarik-tarikan sama si malaikat itu, dan sampailah dia terbangun berkeringat gitu ya, ketakutan sampai dia gak bisa tidur lagi. Nah di dalam hatinya tuh timbul perasaan takut, perasaan gelisah gitu ya, karena dia merasa gak berdaya pada saat malaikat itu datang ke dia gitu, walaupun itu cuma dalam mimpi gitu. Lalu si pemuda tadi nanya ke gurunya, guru, kapan sih kematian itu akan datang kepada saya? Dia tanya kayak gitu. Gurunya jawab, saya gak tahu. Guru pasti tahu katanya. Guru kan selama ini selalu menjadi tempat kita bertanya, dan kita selalu mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, dan semuanya selalu guru jawab. Tolong deh guru, beri saya jawaban kapan saya akan meninggal dunia, kata si pemuda tadi. Oke, kata si guru. Rata-rata orang meninggal berusia 70-75 tahun. Tapi ada juga sebagian yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut. Karena merasa gak puas nih dengan jawaban si guru, karena dia tahu gurunya jawabnya asal aja gitu, dia kembali bertanya lagi, menurut guru pada umur berapakah manusia pantas untuk mati? Lalu sejenak gurunya berpikir ya, dia menerawang keluar jendela, terus gak lama kemudian dia kasih jawaban. Sesungguhnya begitu manusia dilahirkan, proses penuaan itu telah terjadi. Saat itu dan seterusnya, kapanpun waktunya, manusia selalu berproses dan setiap waktu bisa mengalami kematian. Nah, mendengar jawaban itu si murid terkejut dong. Terus ia lantas mencecar gurunya dengan pertanyaan yang lain. Dia nanya lagi, lalu apa yang seharusnya saya perbuat dengan hidup saya yang begitu singkat guru? Ya gak tahu, kata gurunya. Nah kalau guru sendiri, apa yang akan guru perbuat dengan kehidupan guru? Dicecer nih sama si muridnya tadi. Entah apapun yang akan terjadi dengan kehidupan setelah kematian kita, yang jelas di kehidupan sekarang aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku dengan hidup tanpa mencintai dan berusaha berbuat baik setiap hari. Nah, itu jawaban si guru. Dengan wajah gembira si murid berkata, terima kasih guru, sekarang saya mengerti bahwa hidup ini memang terlalu singkat untuk disia-siakan. Jadi mulai sekarang saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Sesegera mungkin saya akan mengerjakan tugas yang harus diselesaikan, agar setiap saat bila kematian menjemput, saya telah membereskan segalanya. Saya pamit guru. Dia bilang gitu. Nah, ya emang benar sih ya gitu. Jadi kan kita kan gak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Kita gak pernah tahu gitu kan kapan Tuhan menjemput kita.
Karena usia manusia memang tidak bisa ditebak. Karena kematian tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang kaya, miskin, lelaki, perempuan. Ya kalau sudah waktunya pasti akan mengalami kematian. Setuju ya? Itu kan yang kita tahu ya, dari kita banyak belajar juga gitu. Jadi karena itu kita harus selalu berusaha melakukan semua hal secara maksimal. Kita harus mempersiapkan kepulangan kita nanti gitu. Pernah juga ada sebuah video, waktu itu aku pernah lihat, kalau nggak salah di video TikTok ya, itu seorang dokter sih ya yang bikin video itu. Dia bilang selama dia jadi dokter, dia itu salut banget dengan pasien kanker. Karena apa? Karena pasien kanker itu katanya udah tahu hidupnya dia itu berapa lama lagi. Karena kan kadang dokter memprediksi ya, kamu kena kanker stadium sekian, berarti masa hidupmu sekian bulan lagi. Oh kamu sekian tahun lagi gitu ya. Itu kan prediksi dokter karena melihat rangkaian medisnya gitu. Walaupun semuanya itu kembali lagi rahasia Tuhan ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada saat kematian benar-benar akan menjemput kita tidak akan merasa rugi sebagai manusia karena kita sudah mempersiapkan segala halnya seperti itu. Kita sudah mempersiapkan yang terbaik dalam hidup kita dan harus mempersiapkan bekal kepulangan kita nanti. Ya memang kita harus hidup saat ini. Jadi kita gak usah menyesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Pun jangan pula kita cemas akan hari esok, karena hari esok kan belum datang. Gitu ya, kata pepatah gitu ya, kata-kata yang pastilah teman-teman juga udah banyak tahu gitu. Nah, dari cerita yang tadi aku sampaikan tentang hidup saat ini, ya memang gitu, kita harus fokus dengan hidup kita saat ini, teruslah berbuat baik, menambah teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Kan katanya seseorang itu akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan, ya kan? Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, ya bergaullah dengan orang-orang baik. Kita jadi orang yang bergaul dengan orang-orang yang jahat, ya pasti kita akan kebawa jahat gitu. Jadi untuk itu kita harus tebar terus benih-benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan kita. Kita persembahkan karya-karya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain semaksimal mungkin. Kita harus fokus menjalani hidup saat ini. Jadi kita jangan menunda apapun yang bisa kita selesaikan sekarang, ya harus diselesaikan. Karena kita gak akan tahu 1 jam, bukannya 1 hari lagi ya, hari besok, 1 jam setelah ini aja kita gak tahu apa yang terjadi kan. Misal nih kayak aku nih habis cuap-cuap kayak gini, habis cerita-cerita kayak gini, 1 jam ke depan gak tahu kan apa yang akan terjadi gitu. Jadi ya teruslah berbuat baik, teruslah melakukan hal-hal yang bermanfaat, karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi pun kita gak boleh cemas juga hari esok akan seperti apa. Apalagi ya kira-kira, ya seperti kemarin, waktu hari Jumat kemarin, kami baru saja kehilangan ibu kami, tepatnya ibu mertuaku ya. Jadi ibunya suami yang berpulang ke rahmatullah dalam usia 87 tahun. Nah itu pun juga beliau sudah dapat bonus usia yang cukup banyak ya dari Allah. Sampai 87 tahun itu masih sehat, masih kuat gitu. Bahkan kita aja gak tahu ya, kita yang muda-muda aja dengan usia kita saat ini kadang sudah merasa gak kuat, apa-apa udah mulai capek lah gitu kan, gak usah lah gitu. Harusnya kita harus tetap semangat ya gak? Kita coba deh lihat ya orang-orang tua zaman dulu gitu ya, ada yang usianya sampai 90 tahun masih kuat bekerja, sampai usianya bahkan ada yang lebih dari itu lagi tapi masih kuat beribadahnya gitu. Gimana kita yang masih muda-muda ini gitu, jangan sampai terlena juga kan dengan
kehidupan duniawi gitu. Ya intinya dari kisah yang tadi aku bacakan ya, kita harus hidup saat ini dan jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, dengan penuh kerja keras dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang. Sepakat? Setuju dong ya. Oke. Semoga cerita singkat tadi bisa teman-teman petik suatu manfaat dalam menjalankan hidup ini. Tetap fokus pada setiap harinya untuk berbuat baik. Gak usah cemas akan hari esok dan gak usah juga menyesali hari yang kemarin. Oke, salam sehat, salam semangat. Nanti kita akan bercerita-cerita lagi tentang kisah-kisah yang akan memberikan inspirasi atau menambah suntikan semangat untuk diri kita dari cerita-cerita singkat yang nanti akan aku sampaikan. Dan jangan lupa download aplikasi Pogo FM dan subscribe akun podcast ini supaya teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali aku upload cerita baru. Oke, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.